Sosok putra mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman alias MBS, sedang dalam bahaya. Agustus 2024 ini, MBS memberitahu anggota parlemen AS kalau ia mendapat ancaman pembunuhan. Pembunuhan ini berkaitan dengan rencana normalisasi hubungan diplomatik antara Arab Saudi dengan Israel. Normalisasi itu menjadi isu yang sangat sensitif, terutama setelah agresi besar-besaran yang dilakukan Israel di Gaza. Lalu kenapa MBS tiba-tiba berkata dirinya akan dibunuh? Apakah ada maksud lain dalam ucapannya itu? Sebelum masuk lebih jauh soal ancaman pembunuhan yang diterima oleh Mohammed bin Salman, penting bagi sahabat Kompas.com untuk memahami terlebih dulu soal normalisasi hubungan antara Israel dengan Arab Saudi. Soalnya bahaya melanda MBS tak terlepas dari normalisasi yang amat rumit ini. Jadi dulu, Arab Saudi dan Israel bermusuhan sehingga tidak memiliki hubungan diplomatik. Namun sejak 2020, Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump mengupayakan perdamaian antara Israel dengan negara-negara di Timur Tengah. Ia lalu membuat perjanjian Abraham yang menjadi simbol berakhirnya permusuhan Israel dengan negara-negara Arab. Sekaligus pengakuan negara-negara Arab terhadap keberadaan Israel sebagai sebuah negara. Negara pertama yang menandatangani perjanjian itu adalah Uni Emirat Arab dan Bahrain pada Agustus 2020. Disusul kemudian Maroko pada Desember 2020. Arab Saudi menjadi negara selanjutnya yang diharapkan dapat berdamai dengan Israel. Namun jalan menuju normalisasi ini tak mudah. Berbulan-bulan dihabiskan antara kedua negara dengan dimediasi AS untuk membahas berbagai hal spesifik. Meski begitu, pada September 2023 lalu, MBS sempat menyebut bahwa normalisasi hubungan Arab Saudi dengan Israel tampak semakin nyata. Perkiraannya berbagai perjanjian kerjasama kedua negara bisa terwujud secepatnya pada pertengahan 2024. Namun kenapa kok Arab Saudi mau berdamai dengan Israel? Tentu ada iming-iming dari setiap perjanjian. Dalam hal ini, Amerika Serikat menjanjikan paket bantuan militer kepada Riyadh, termasuk dalamnya izin membeli jet tempur F-35 serta dana untuk mengembangkan program pengayaan nuklir sipil. Walaupun berhubungan dengan Tel Aviv, MBS menekankan kalau Saudi tetap mengedepankan isu Palestina. Di lain sisi, normalisasi ini mendapat tentangan dari Iran dan Palestina. Mendiang Presiden Iran Ebrahim Raisi sempat menyebut tidak sepantasnya negara-negara Arab melakukan normalisasi hubungan dengan Israel. Sebab hal itu sama saja dengan menikam Palestina dari belakang. Sementara otoritas Palestina meminta sejumlah syarat jika Saudi ingin melakukan normalisasi dengan Israel. Adapun syarat ini berupa dukungan keuangan, pembukaan kembali konsulat AS di Yerusalem Timur yang sempat ditutup oleh Donald Trump, dan dukungan terhadap Palestina di PBB. Negara itu juga meminta lebih banyak kontrol di tepi barat serta penghilangan pos-pos ilegal Israel. Nah, isu soal Palestina ini menjadi penghambat normalisasi kedua negara sejak lama. Sebabnya Arab Saudi ingin kemerdekaan Palestina atau solusi dua negara menjadi salah satu syarat normalisasi. MBS berpendapat perdamaian di Timur Tengah tidak akan terjadi kalau masalah Palestina tidak dibereskan. Sementara Israel tentu saja tidak ingin Palestina menjadi negara merdeka. Normalisasi makin sukar selepas serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Informasi soal ancaman pembunuhan terhadap MBS ini disampaikan dalam laporan Politico pada Rabu 14 Agustus 2024. Sosok putra mahkota Arab Saudi itu menjelaskan ke Kongres AS kalau dia sudah membahayakan nyawanya sendiri dengan mengejar normalisasi Riyadh Tel Aviv. Namun bisa jadi hal itu justru merupakan cara MBS untuk meningkatkan daya tawar agar AS mau menuruti keinginannya. Situasinya seperti ini, banyak pihak menggambarkan MBS sebagai seorang nasionalis Saudi.
ia akan mendukung keputusan apapun jika itu menguntungkan negaranya. Nah, seperti yang sudah dijelaskan di atas, masalah soal Palestina jadi penghambat normalisasi. MBS ingin masalah Palestina diselesaikan sementara Israel menolak dengan tegas. Maka celah itu ada pada AS. MBS mengatakan hidupnya dalam bahaya untuk membujuk AS agar mau memberi tekanan lebih kepada Israel untuk menyetujui solusi dua negara. Sebab upaya menciptakan perdamaian adalah bisnis yang berbahaya, apalagi di Timur Tengah. Dengan begitu, Saudi akan dapat dua keuntungan sekaligus. Pertama, mereka akan dapat senjata dan berbagai bantuan dari Washington. Di lain sisi, Saudi juga otomatis memperkuat posisinya di Timur Tengah sebagai penjaga perdamaian. Namun bukankah Mohammed bin Salman dulunya seolah tidak peduli dengan masalah Palestina? Jawabannya, karena selain demi keuntungan ekonomi, hal ini juga berhubungan dengan opini publik Saudi yang mayoritas pro-Palestina. MBS terkenal sebagai otokrat yang mengekang perbedaan pendapat, tapi ia masih peduli dengan opini publik. Maka dengan mendukung Palestina, ia akan mendapat dukungan dari kalangan muda yang memang menjadi pendukung setianya. Kalau sudah begini, masalahnya tinggal bagaimana meyakinkan PM Israel Benyamin Netanyahu untuk menyetujui solusi dua negara. MBS Amerika Serikat kemungkinan berharap agar Netanyahu sadar dan memutuskan yang terbaik bagi Israel dalam jangka panjang.